kembali. Ini terbagi ya. Sekarang kita sudah masuk ke kuliahan filsafat. Bapak, ini filsafat umum atau filsafat Islam ya, Pak? Filsafat umum. Oh, Ada iya, yang Pak. mengulang ya? Ada yang mengulang nggak? Kalau nggak salah ada yang mengulang ya, baik logika maupun filsafat. Ada yang mengulang di semester ini? Maaf Pak, tadi Kenapa? tadi logikanya juga apakah logika Islam atau logika umum ya? Tadi ada dalam kurung ya kita mata kuliah kita itu. Oke, kita Logika masuk umum ya? filsafat Umum. ya, masuk filsafat umum. Oke. Nanti absensi, saya minta Pak Kasnadi untuk ini ya, untuk menyampaikan dalam bentuk yang apa list itu ya, supaya mudah untuk saya pindahkan gitu. Ya. Sebentar mohon izin Pak dosen. Ya. Untuk absensi teman-teman itu kan ada yang mengirim link Google Form Ya. juga. Itu sebaiknya ya memang kalau yang bisa nggak jadi masalah. Cuma yang nggak bisa tetap di list manual seperti itu. Nggak bisa apa itu Pak tadi maksudnya? Nggak, itu ada di kolom chattingan Pak dosen Ya, ada ya. yang kirim Yang nggak link. bisanya itu apa? Nggak bisa apa? Maksud saya itu nggak bisa apa? Nggak bisanya? Ya, Nggak bisa ngisinya mungkin Pak. Nah, itu maksud yang saya tunggu-tunggu itu nggak bisa ngisinya, caranya menggunakan. Iya, yang lebih tegas aja nggak apa-apa kan? Ya. Kayak. Ya ya, tidak bisa. Oke, tapi itu paling berapa persen sih gitu ya? Saya kira Google Form itu masih lebih mudah dipelajari lah ya. Baiknya gimana Pak dosen, apa pakai list apa Google Form? Bagusnya pakai list aja yang gampang ya, karena ada grupnya kan, pakai grup ya, kemudian di list di grup. Baik Pak dosen, terima kasih. Oke. Apa dulu kita mata kuliah filsafat umum itu objek dulu ya, subjek ya, subjek atau ya objek dan subjek, dia pendekatan ya. Itu. Yep. Yep. Nah, ini ya. Sudah kelihatan ya. Ini saya sudah klik. Oke, pengantar ya, untuk mengantar. Nah, filsafat atau filosofia ya, filia dari filia cinta, love ya, dan sofia kearifan, kebijaksanaan, wisdom ya. Dalam bahasa Arab hikmah ya, hikmah saja, tidak menggunakan apa hikmah ya, hikmah saja. Nah, filsafat merupakan induk segala pengetahuan. Filsafat juga sumber dari paradigma keilmuan, system of knowledge ya, worldview. Filsafat merupakan worldview. Di ranah teori adalah system of knowledge, di ranah
empiris adalah karena empiris atau praktikal ya adalah worldview, pandangan dunia. Filsafat itu bermakna alam pikiran, jadi mencari keutamaan mental, spiritual ya. Ciri persoalannya umum, tidak empiris ya, berarti teoritis ya, ataupun idealis, ataupun teologis ya, menyangkut hal-hal asasi, fundamental ya. Filsafat ya, ini cara berpikir, metode keilmuan ya. Jadi kita bagaimana belajar untuk berpikir sistematis, konseptual, koheren, rasional ya, komprehensif ya. Sampai manusia itu melakukan penalaran ilmiah, mengumpulkan data, informasi dan seterusnya itu ya. Kemudian juga merupakan ya tadi worldview, pandangan dunia, itu jalan hidup ya yang faktual, ya, empiris faktual, sistem ya, prinsip ya. Jadi isinya adalah prinsip ya, etika, sistem etika ya, norma. Oke. Nah, logika adalah landasan utama dalam berfilsafat. Nah, filsafat itu ada dua ini ya, hikmah itu menurut Tabatabai ya, Alamah Tabatabai terbagi ya, filsafat teoritis itu metafisika ya, ada ontologi, teologi ya tentang ketuhanan. Kemudian matematika, ya, ilmu-ilmu tentang simbol, tanda, angka, ya, perhitungan, bahasa, teknologi. Kemudian tentang fisika, fisika dalam arti ilmu-ilmu alam ya, alam semesta, bumi, hewan, tumbuhan, laut ya, dan banyak lagi termasuk tubuh manusia. Kemudian filsafat praktis, apa yang dibicarakan oleh filsafat praktis, etika, akhlak ya. Di bawahnya kemudian ada ekonomi, ilmu-ilmu tentang rumah tangga, ruang privat ya, ilmu-ilmu tentang ruang privat dan ilmu-ilmu tentang ruang publik, politik. Oke. Jadi kalau teman-teman masih belum ini ya, masih ragu untuk belajar, ada apa, curiosity dan sekaligus ada doubt ya, ada keraguan gini ya, ya pengetahuan itu semuanya Allah kasih kepada Adam ya, pada Nabi Adam alaihissalam, kemudian juga kepada Nabi Idris. Nabi Idris lebih banyak disebut ya barangkali karena Nabi Idris itulah yang oleh mitologi Yunani disebut dewa Hermes ya, Hermes ya. Dewa Hermes itu atau Nabi Idris ya, Nabi Idris, Nabi Hermes, Nabi Enoch ya alaihissalam itu memberikan kepada kita landasan ya dari filsafat secara umum ya. Nabi Adam itu juga merupakan filosof pertama ya, pada kelahiran pertamanya filsafat ya. Manusia mulai berfilsafat itu sejak Nabi Adam ya, sejak awal sekali ya, ketika manusia mulai benar-benar menjadi manusia ya. Jadi sudah terciptanya manusia, sudah sudah ada manusia ya, dalam wujud yang sekarang ini ya. Kemudian kita juga nanti di sini belum belajar filsafat Islam ya. Saya nggak tahu nanti akan ada pelajaran mata kuliah filsafat Islam atau enggak. Tapi saya diminta semester 3 itu filsafat ilmu. Filsafat Islam, berarti filsafat Islam akan kita pelajari juga ya. Mungkin semester genap ya. Mungkin ya semester genap, saya nggak tahu. Kalau semester
Akhirnya semester lalu kita satukan mata kuliah ini filsafat umum dengan filsafat Islam. Nanti kalau sudah dipisah, karena ini sudah dipisah, maka saya coba di semester ini kita fokus di filsafat umum. Bagaimana filsafat umum dipelajari? Ya, kita mempelajari filsafat secara umum ya. Maka filsafat Islamnya saya kurangi materi-materinya. Tapi filsafat Islam di mata kuliah filsafat Islam nanti kalau masih saya dapat akan fokus ya, akan sangat mendalam, lebih mendalam lagi. Yang saya serahkan, yang saya sampaikan PDF itu kepada teman lewat Pak Kahnadi, apa saja yang saya kasihkan itu? Semuanya Pak dosen udah. Ya maksud saya itu yang berkaitan filsafat itu apa saja? Judulnya? Ini studi filsafat ya 1 dan 2 yang dari Hasan Hanafi. Ini teman-teman baca itu. Kemudian pengantar daras filsafat ya Mohsen Garavian. Pengantar filsafatnya Mulyati Sesadi, dan ya ada 2 buku filsafat Islam ya dari Hussein Nasr, Sayyid Hussein Nasr, editornya ya. Kemudian Majid Fahri, sejarah filsafat Islam yang bahasa Inggris itu. 2 itu, filsafat terakhir Miswari. Oh, ada Pak Khalid ya, Ustadz Khalid Al-Walid juga peta filsafat Islam. Nah, ini nanti kita akan pelajari dari buku-buku tadi ya. Bisa teman-teman kalau misalnya kesulitan boleh bertanya atau komunikasi di luar jam perkuliahan ya. Nanti saya kasih alamat email saya juga ya. Kalau misalnya mau 1 pintu boleh. Apa namanya? Kita akan pelajari filsafat dari pendekatan kultural ya, bukan tradisional. Kalau tradisional bedanya apa? Pendekatan tradisional itu berfokus pada ada individunya, ada tokohnya. Kita sudah bicara semalam ya, bukan? Karena kita bicara soal itu juga kan, pendekatan tradisional itu gimana? Ini ya, tradisional. Dalam pendekatan tradisional itu kan sebenarnya yang diteliti adalah karya-karya filsafat individual ya. Kalau Nabi Idris, kalau kita melihat naskah Laut Mati, maka itu mungkin dapat dikatakan karyanya Nabi Idris. Tapi bukankah naskah Laut Mati itu wahyu atau ayo? Nah, dalam tradisi filsafat dalam studi filsafat ada yang kokoh ya mau mengatakan bahwa semua itu adalah karya filsafat. Wahyu ya, wahyu itu apa dalam bahasa Indonesianya? Wahyu secara bahasa artinya bisikan. Wahyu ya, bahasa Inggrisnya apa? Revelation ya. Revelation itu kasyaf atau penyingkapan. Di Islam ada perbedaan istilah-istilah etimologi. Mana yang penyingkapan atau kasyaf, mana wahyu ya atau wahyu ya atau bisikan. Ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, kenapa kita menggunakan pendekatan kultural adalah karena tadi pendekatan tradisional ini menempatkan sampai ya mungkin akan mempertanyakan itu apakah merupakan karyanya Nabi Idris naskah Laut Mati. Nah, ini kan jadi masalah kan. Pendekatan tradisional terlalu banyak berfokus bahwa ada tradisi tertentu, ada tokoh-tokohnya. Kalau konstitusional ya akan sangat repot ya dengan
dia ini keluarga negaraannya apa, tapi pemikirannya kemana, itu akan merepotkan juga, nggak menyatukan sama Asia Tenggara misalnya. Nah kalau kultural ya udah gitu ya, kultur tidak melihat lagi batasan-batasan mana tradisi, mana aliran. Jadi dalam filsafat kultural ya, misalnya filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila itu satu aliran filsafat atau sudah merupakan tradisi yang kumpulan aliran. Bisa jadi sekumpulan. Itu karena kita pendekatannya tradisional, kultural, pendekatannya kultural. Jadi itu ya pendekatan kita dalam studi filsafat adalah pendekatan kultural, bukan tradisional. Yang nanti kita tidak akan berfokus harus ada orangnya, harus ada tokohnya. Ya. Isu-isu filsafat ya antara lain tentang Tuhan ya, tentang wujud ya, eksistensi. Filsafat Barat modern menempatkan eksistensi itu pada manusia. Beda dengan filsafat Islam yang menempatkan eksistensi itu titik tumpunya adalah pada Allah Subhanahu wa taala ya, wajib wujud ya. Pada wujud yang wujud yang sebenarnya. Jadi Syekh Siti Jenar nggak ada ya, adanya Allah itu betul. Nggak salah, tapi yang menjadi masalah adalah kan itu bisa mengganggu kalau orang lagi butuh mau ketemu saya misalnya nggak ada Pak Imatnya, adanya Allah, itu kan jadi kontraproduktif ya. Sebetulnya itu yang membuat tokoh-tokoh seperti Syekh Siti Jenar atau Al-Halaj itu dihukum mati. Mereka kontraproduktif. Kontraproduktif dalam berfilsafat. Jadi bukan sesat ya, tapi karena kontraproduktif sebetulnya. Kalau menurut saya ya. Nah, kita belajar filsafat umum dulu, mulai dari cabang-cabang ya nanti ya, cabang-cabang dasar-dasar ya, kemudian aliran pemikiran, relasi dengan agama, dengan pengetahuan ya. Nah, filsafat Islam sebetulnya filsafat Timur juga begitu ya. Dan sangat dibuktikan kalau kita mengenal ya atau pernah membaca tentang naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati itu merupakan kumpulan naskah, kumpulan teks suci ya yang banyak memiliki kesamaan dengan kitab-kitab Ibrahimiyah. Dengan kitab-kitab Ibrahimiyah. Dan konon itu ada sejak zaman Nabi Idris. Sejak zaman Nabi Idris ya. Itu sudah sejak zaman Nabi Idris, tapi mengisahkan itu sampai pada eranya Nabi Musa, sampai pada eranya Nabi Isa, sampai pada era Rasulullah, sampai situ. Ya. Kalau sudah sangat jauh berarti ya, naskah itu mungkin ditulis berabad-abad juga, bisa jadi ditulis secara dalam jangka waktu berabad-abad. Artinya sebetulnya naskah itu bukan asli berbentuk naskah sejak awal. Tapi Nabi Idris adalah tokoh yang sangat banyak berjasa dalam menjadikan manusia itu punya namanya system of knowledge. Ya. Sistem pengetahuan. Jadi manusia akhirnya tahu walaupun Nabi Adam sudah menemukan Allah ya, sudah ketemu dengan Allah ya. Ya, Nabi Adam sudah ketemu dengan Allah dan sudah tahu dengan Allah. Nah, antara Nabi Adam dengan Nabi Idris kan tidak jauh ya. Tidak jauh ya. Tidak jauh, sangat dekat ya. Zamannya yang mulai jauh itu Nabi Nuh ya.
Nah, Nabi Idris juga sama, kira-kira tidak, di mana makamnya Nabi Idris? Nggak ada ya. Sama dengan apa yang kita yakini, Nabi Isa tidak punya makam ya, tidak ada makamnya. Walaupun kemudian ada yang mengklaim ya, memang betul itu makamnya Nabi Isa. Tapi Nabi Idris kita sepakat. Nabi Idris, Enoh atau Hermes ya, Hermes itu kita yakini ya bahwa tidak ada makamnya. Tidak, ya meninggalnya itu hilang gitu, atau diangkat ke langit. Ya, seperti itu ya. Nah, itu yang kira-kira bisa jadi gambaran ya. Ya, Bu Nurisah. Silakan. Izin bertanya Pak, tentang isu-isu filsafat yang akan dibahas dalam mata kuliah ini. Tadi Bapak menyebutkan ada tentang Tuhan, manusia, dan alam ya Pak. Apakah Ya. akan membahas juga tentang penciptaan alam semesta Pak? Terima kasih Pak. Ya. Apakah penciptaan alam semesta juga menjadi isu dalam filsafat? Ya, kita sesuai RPS ya. Jadi itu adalah bagian dari yang dibahas oleh dalam filsafat. Nanti filsafat Islam juga akan lebih banyak membahas ya, tentang itu ya. Nanti tentang alam ya, tentang eskatologi, kosmologi, eskatologi. Karena gini, kalau bicara proses penciptaan itu banyak yang memiliki penafsiran ya. Di antara para ulama, para filosof memiliki penafsiran masing-masing. Tapi apakah penafsiran itu sifatnya apa namanya? Mereka menafsirkan itu secara mandiri tanpa ada satu metode misalnya, tanpa ada satu paradigma misalnya. Ya, mereka para ulama itu, para filosof itu bagaimanapun menafsirkan ayat-ayat penciptaan itu melalui metodologi yang ada, melalui paradigma yang mereka pakai. Di paradigma itu ada runutan, ada sanatnya. Jadi berbeda, kok berbeda antara Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali pun sudah berbeda-beda. Apalagi Muawiyah, ya, itu berbeda-beda itu. Jadi perlu diperhatikan, di antara para sahabat saja sudah berbeda paradigmanya. Meninggal Rasul. Nah itu ya salah satunya. Ya salah satunya itu. Ya kalau kita belajar filsafat umum ya nanti kita akan mengenal filsafat timur dulu ya. Timur dulu, kemudian barat yang awal ya, barat kuno atau Yunani, Romawi itu barat kuno ya, masih di era-era kuno Mediterania. Di mana kita masih bertemu dengan Lause, dengan Confucius, dengan Socrates ya. Isu kenabian Socrates itu sempat dibahas di waktu saya S1. Apakah Socrates itu nabi? Jadi konsep kenabian Islam itu memang berbeda dengan konsep kenabian agama lain. Ya. Kenabian misalnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu debatable bagi orang Kristen. Apakah nabi ataukah hanya raja? Raja yang adil udah gitu. Ataukah nabi? Belum tentu. Semua orang Kristen sepakat itu nabi dan rasul ya, terkait Daud dan Sulaiman.
Ya, artinya ada perbedaan di sini. Adam bukan nabi. Teman kita yang ortodoks, ada salah satu Romo ortodoks di sini. Saya tanya, kalau di Kristen kenabian mulainya dari mana dan berakhirnya di mana kalau begitu? Ya, ternyata mereka memang tidak memulai dari Adam, kira-kira memulainya dari Enoch atau Hermes ya, atau Idris. Ya. Berarti mulainya dari Nabi Idris nih. Berarti pada saat Nabi Idris tuh sudah ketemu tuh, ya. Nabi Idris, masyarakat Kristen atau Ibrani ya menyebut Nabi Enoch, ada juga masyarakat Yunani kuno atau Romawi kuno menyebutnya Nabi Hermes ya. Ini kenapa bisa beda-beda namanya kita tidak tahu ya. Sama seperti siapakah Siddhartha Gautama, apakah itu Zulkifli ataukah orang lain ya. Tapi itulah Islam yang konsep kenabiannya sampai sebegitu kuatnya. Kalau agama Bahai kan juga sebetulnya melakukan hal yang serupa. Mereka mengakui banyak nabi dan rasul juga sebetulnya. Ya. Banyak nabi dan rasul juga, cuma perbedaannya mencolok ya. Bahai itu mengakui apa adanya dalam konteks konsep ya, bukan konsepsi, konsep. Jadi mereka menyebutnya Siddhartha Gautama, tapi namanya Siddhartha Gautama, bukan melihat apakah dia Zulkifli ataukah siapa. Ya, itu akan lama nanti. Tapi tadi pertanyaan kenabian Sokrates berkenaan dengan luasnya konsep kenabian di Islam. Ya, kita umat Islam menerima bahwa Sokrates mungkin nabi. Argumentasi bahwa Sokrates nabi. Sokrates kadangkala memperlihatkan gejala yang kira-kira sama gejalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu. Apakah Sokrates nabi? Maka itu diperdebatkan. Kira-kira Sokrates ini nabi bukan? Pak, sebelum ke sana, mohon maaf, saya Sokrates itu pertama kali saya dengar, Pak ya. Mungkin boleh nggak disepil biografi nama tersebut biar kita tuh ada pandangan ke sana gitu lah. Ya, makasih Pak. Ya, nanti kita ini ya. Ya, itu beberapa yang menjadi satu satu isu ya, bagian isu ya dari filsafat. Itu ya, ada pertanyaan lagi ya? Ya, izin bertanya Bapak. Terdengar suara saya Pak? Ya, kedengeran. Ya, saya pernah diajak ngobrol gitu ya sama seorang teman gitu. Kamu hati-hati kalau misalkan belajar filsafat gitu ya. Apalagi terkait keimanan tuh nanti bisa goyah kan kayak gitu. Nah, sedangkan saya kan secara pribadi belum pernah ya kalau belajar khusus gitu ya. Nah, kemudian kayak ini Pak, terkait dengan kenapa sih kita itu belajar filsafat gitu ya. Kalau kemarin kan Bapak menyampaikan ketika pas pengantar pendidikan kewarganegaraan itu kan jelas ya, karena ada permasalahan korupsi, ada permasalahan lingkungan gitu, yang jelas memang itu dalam PKN itu kan nanti bisa mengubah ya karena adanya nilai-nilai gitu. Nah mungkin secara poin-poinnya itu kenapa sih dan bagaimana cara menanggapi mungkin ketika ada diskusi ringan seperti tadi teman saya menyampaikan seperti apa. Terima kasih Pak. Ya, kadang-kala gini ya, orang yang tidak mengetahui cara belajar di perguruan tinggi ya. Belajar di perguruan tinggi itu bukan sama dengan belajar di sekolah. Kalau di sekolah mungkin sebagian
besar guru itu menyampaikan saja, ya, sehingga hanya menyampaikan penyampaian. Kemudian di sekolah, sekolah itu kan prosesnya tahapan demi tahapan ya. Masa-masa sebelum SMP, di bawah SMP sampai dengan SD, sampai PAUD ya, sampai SD itu kan masa-masa perkembangan diri ya, pengembangan diri, awal pembentukan diri, jati diri kita, pembentukan karakter ya dan sebagainya itu. Kemudian SMP itu mulai dikembangkan, SMA itu mulai pengen tahu mau jadi apa, sehingga memilih perguruan tinggi. Memilih perguruan tinggi, memilih program studi, ya, dan seterusnya itu. Di perguruan tinggi, kita semua sudah dewasa, dianggap sudah dewasa, apalagi sudah S1 yang kesekian kali misalnya, atau usianya sudah cukup matang ya, sudah cukup matang gitu ya, sudah di atas 30, di atas 35, kayak saya kan di atas 35. Nah, yang sudah di atas 35 ini ya, atau yang masih 25 ke 35 itu usia-usia matang. Sudah tahu ya caranya untuk apa? Berdiskusi. Kita baca ya. Kalau kita kuliah kan kita baca dulu. Bukan kita main masuk aja ke kelas sebetulnya. Kita baca dulu ya. Baca, dosen juga harus baca dulu, baru kemudian disampaikan, ya, itu kan? Demikian kita mengenali apa yang menjadi materi perkuliahan. Jadi nggak ada namanya dicekoki atau dicuci otaknya gitu. Ya, kalau yang dicuci otaknya itu biasanya orang-orang yang tidak mengerti. Atau mudah dicuci otaknya ya. Sama seperti orang yang kemarin kedatangan Paus Fransiskus kemudian bicara keluar-keluar tentang kristenisasi. Itu di timur ya, di Papua, di Maluku, di NTT itu orang Kristen juga ada sebagian yang keluar-keluar islamisasi loh. Ya, sebagian ya, tapi tidak banyak. Ya sebenarnya yang keluar-keluar kristenisasi juga nggak banyak juga. Di Eropa itu orang keluar-keluar islamisasi ya kan. Karena gini, mereka juga orang-orang Eropa itu proses sekularisasi itu belum selesai. Ya. Karena mereka sadar mereka nggak bisa sebetulnya dia dalam hati kecil mereka tahu mereka nggak bisa dong memisahkan secara total mana agama, masukkan secara total agama ke ruang privat. Susah. Gimana cara memasukkan agama itu total ke ruang privat? Gimana coba? Sedangkan agama itu ada yang bagiannya memang di ruang publik, ada yang bagiannya memang di ruang privat. Kayak bangunan tempat ibadah. Kenapa? Bangunan tempat ibadah Kamu tadi ada lagi pijet itu? Bangunan bersejarah yang Tadi itu ya agak sore tadi sama Adis. Tolong itu di mute tuh, selain dosen di mute, tolong. Sudah apa namanya, bangunan bersejarah sudah cukup tua ya, sudah cukup lama, nggak mungkin dong mau dibongkar atau mau dihancurkan. Mungkin sebagian melakukan itu ya, dan seterusnya. Oke, itu ya. Jadwal kita tuh jam 6:30 ya, tadi itu ya logika sampai dengan jam 9:30 Pak. 9:30, oke. Yang kemarin jam 8 sampai 9:30 juga ya. Yang ya Rabu ya, Kamis itu 2 mata kuliah. Oke. Itu ya. Kalau kita teriak-teriak apa namanya kristenisasi ya, apalagi orang kristenisasi misalnya dengan cara memberikan sumbangan-sumbangan atau dengan cara pemberdayaan ekonomi, ya lakukan pemberdayaan ekonomi di antara kita umat Islam itu loh.
bukannya teriak-teriak. Kalau kita nggak boleh berdaya. Itu kan artinya orang-orang yang seperti itu ya. Sama orang Eropa juga ketika melihat banyak imigran masuk ya, banyak yang kan mereka jumlahnya makin sedikit ya, yang kulit putih ya. Yang kulit putih itu semakin sedikit jumlahnya. Karena mereka malas untuk punya keturunan. Tapi ketika banyak imigran masuk, imigran yang berprestasi ya, jangan imigran yang nggak berprestasi deh. Imigran yang berprestasi aja. Yang nggak berprestasi mungkin nggak seharusnya mereka nggak takut, tapi justru mereka beraninya sama yang kayak gitu. Kalau sama yang berprestasi mereka nggak berani. Tapi padahal mereka takutnya sama itu. Ya karena takut ya. Takut sama imigran yang berprestasi, menyerang imigran yang tidak punya prestasi. Gitu ya. Merasa terancam. Tapi yang salah mereka yang nggak mau punya anak kok. Ya jumlah mereka berkurang itu wajar. Kan gitu. Ada lagi? Saya Pak, izin. Ada Pak, Saya, saya. Pak. Saya Pak. Saya, Pak. Ya, siap. Mahesa dulu ya. Ya Pak, izin nanya Pak. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mungkin Bapak ada menyinggung sedikit masalah Nabi dan ada penjelasan yang saya tangkap itu bahwa Nabi Adam bukan seorang nabi. Nah, di sini kan selama ini yang saya tahu Nabi itu definisinya Nabi adalah yang menerima wahyu dan Rasul atau utusan menerima wahyu plus menyampaikan wahyu Ya, kepada umat manusia. Nah, ini ini maksudnya berarti apakah ada dengerin dari definisi nggak mendengarkan secara seksama ya tadi. apakah Kristen itu tidak memulai dari Nabi Adam, penabian itu. Islam memulai dari Nabi Adam ya. Jadi saya tidak mengeksklud salah satu nabi ya, tapi yang ada saya kasih tahu orang Kristen tidak menjadikan Nabi Adam itu nabi. Karena begitu orang Kristen itu lebih tertutup ya konsep kenabiannya. Tapi tidak semua orang Kristen itu tertutup sekali. Ada yang terbukanya ke sini. Sebagian Protestan ya. Terbukanya ke sini setelah Isa. Terbukanya ke masa-masa yang belakangan. Makanya kadang-kadang ada orang yang ngaku nabi dari kalangan Protestan. Atau dari kalangan non-Katolik, non-Ortodoks gitu. Ada satu lagi nih Pak. Masalah definisi ilmu filsafat tadi kan yang di dalam redaksi RPS ya. Ini mencakup seluruh ilmu pengetahuan di luar wahyu dan ilmu yang berkaitan langsung dengannya. Ya, Murtado Mutahari. Murtado Mutahari ini maksudnya apa ya Pak? Ya? Murtado Mutahari itu maksudnya itu referensi apa gimana Pak? Ya. Saya sampaikan nggak itu bukunya? Mutahari. Enggak ya? Nggak ada tadi, belum ada penjelasan terkait Murtado Mutahari yang berkaitan langsung Ada dengannya. bukunya saya masukkan di situ kalau nggak salah ya, di buku ini ada atau enggak? Ada. Yang utama malah itu. Mengantar filsafat Islam. Roshan Fikr. Murtada Mutahari 2003. Ada di RPS ininya. Siapa? Jazakallah Pak. Gini ya. Wahyu itu fungsinya apa? Wahyu itu adalah mata air pengetahuan, sumber mata air pengetahuan. Jadi kalau nggak ada wahyu, nggak ada pengetahuan. Tapi kalau nggak ada filsafat, wahyu itu nggak bisa mengalir, karena nggak keluar. Dia mau keluar nggak bisa, mau keluar. Filsafatlah yang mengeluarkan wahyu itu keluar. Jadi apa sih yang dilakukan para nabi? Nah ini menjadi debatable ya. Kalau seharusnya bukan sekarang ya. Ini di semester berikutnya kayaknya ya. Kalau belajar filsafat Islam ya. Jadi para nabi itu sengaja dong mendapatkan wahyu. Sengaja, tapi tidak ada orang yang meniatkan menjadi nabi ya. Hati-hati. Nggak ada manusia. Misalnya
Pak Kasnadi mau jadi nabi ya nggak bisa gitu kan. Ya, tapi apa yang dilakukan contoh Rasulullah? Rasulullah datang ke Gua Hira sampai 10 kali bulan Ramadan. Tidak ada Rasul itu niatan mau jadi nabi. Rasul ingin berkontemplasi. Yang dilakukan oleh Rasul hanya semata-mata berkontemplasi, mencari solusi untuk bangsanya sendiri, masyarakat kota Mekah aja dan sekitarnya. Udah, nggak lebih. Ya. Jadi yang dilakukan Rasul itu berkontemplasi di Gua Hira, ya, berdiam di Gua Hira itu bukan untuk mendapatkan wahyu. Ya, makanya di dalam Islam ada terminologi berbeda-beda. Ada wahyu, ada apa ya, macam-macamnya ya. Yang sebetulnya kalau ke dalam bahasa Inggris, kesarjanaan Barat saat ini kontemporer ya disebutnya sama kira-kira revelation. Maka kitab Weda yang oleh umat Hindu sendiri ditulis oleh nenek moyang mereka ya revelation. Revelation itu kan revelation to reveal, disingkap ya, penyingkapan. Berbeda posisinya dengan wahyu. Ada metode-metode tertentu, ada orangnya siapa yang menerima ya, ada kategorinya yang mana disebut wahyu. Nah, kemudian ternyata Rasul setelah 10 kali bulan Ramadan yang didapatkan adalah wahyu. Itu sesuatu yang sangat berat. Maka di kisahnya kan dalam sirah kan ya Rasulullah itu sampai terkejut, sampai nggak percaya ini yang didapatkan ini jauh lebih besar. Coba perhatikan ketika Rasul dapat wahyu apa yang terjadi? Apa caranya Rasul dapat wahyu? Ada semilir angin yang hanya dirasakan oleh Rasul. Itu turun wahyu. Ada bunyi gemerincing di telinga Rasul, itu wahyu turun. Ada image ya. Kalau saya sih menerjemahkannya penampakan ya. Kayak gini loh. Jadi ketika Jibril hadir di hadapan Rasul itu kayak ginilah kira-kira gitu. Mungkin dan bisa juga Jibril datang itu dalam bentuk menyaru sebagai manusia ya, yang artinya disaksikan oleh para sahabat. Pernah nggak ketemu dengan malaikat? Masa sih nggak pernah? Mana? Muhammad Ali coba pernah nggak ketemu malaikat? Belum pernah Pak, emang ngegopron. Enggak, ini Nggak bukan pernah. malaikat dalam wujud aslinya, maksudnya ketemu orang gitu loh ya. Ketemu orang gini, misalnya ketemu orang, kemudian orangnya itu perilakunya seperti apa, kemudian ketika dia pergi, ya udah kita kadang dikasih lihat bagaimana orangnya itu ya menghilang. Itu pernah tetangga saya hilang dia. Orang tua saya pernah, Pak. Siapa? Yang mana? Orang tua saya. Dulu kena guna-guna orang. Ya. Terus di malam hari kecelakaan, ada 2 orang suami istri pakai pakaian putih, istrinya pakai telekung. Malam tersebut menolong orang tua saya kecelakaan. Besoknya, malam itu dijamu di rumahnya, dan besoknya pulang ke rumah, ketinggalan sendal orang tua saya. Lusanya, ibu saya pergi lagi mencari, rumah tersebut udah nggak ada lagi. Nggak pernah ditemukan hingga sekarang. Kira-kira. Ya. Jadi pernah ya, ada yang pernah ketemu malaikat kayak gitu ya. Itulah ketemu malaikat yang kalau para sahabat
mendapati malaikat Jibril datang ketemu Rasul dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk aslinya. Jadi Rasulullah bertemu dengan malaikat itu dalam bentuk aslinya. Kalau kita nggak ketemu dengan malaikat dalam wujud aslinya. Kira-kira malaikat wujud aslinya gimana sih? Yang disebutkan dalam Al-Quran hanya apa? Cahaya ya. Cari. Cahaya. Sayap Cahaya ada, bukan, Pak? sayap. Malaikat punya sayap. Ada nggak yang menyebutkan malaikat punya tangan? Enggak. Enggak. Belum tahu. Kaki, ada nggak? Enggak. Oke. Kalau itu disebutkan Allah punya tangan, punya kaki, Allah mendengar, melihat, Allah punya kursi, Allah duduk di singgasana, itu sudah banyak ya. Itu kira-kira Al-Quran coba memudahkan kita untuk mengenal Allah. Ya, kalau malaikat saja hanya ada sayap, nggak ada yang lain, maka apakah Allah membutuhkan tangan yang seperti ini? Malaikat saja nggak butuh yang lain selain sayap. Jelas ya? Jadi Afwan Pak. Maksudnya gimana Pak? Izin Afwan Pak, bertanya, pada Pak. masa Isra Mi'raj dinaikannya Nabi Muhammad, bukannya Nabi Muhammad itu melihat bentuk fisik aslinya malaikat ya Pak? Ya, bentuk aslinya malaikat. Ada nggak disebut tangan, kaki itu ada nggak disebut? Tidak ada ya kayaknya. Nggak disebut itu. Nggak ada disebut bentuk-bentuk fisik aslinya, itu bentuk dalam wujud, ada tangan, ada kaki, ada ekor, ada selain sayap. Pak, ini kayaknya udah terlalu jauh Pak. Kalau masalah malaikat sendiri, saya menanggapi yang tadi masalah bahwasanya pernah nggak kita ketemu malaikat? Secara pribadi saya, siapapun itu bisa melihat sosok putih dan sebagainya. Ya, oke. Itu ya mohon maaf Pak, tidak katakan itu 100% malaikat, itu butuh tahqiq daripada para ulama yang betul-betul kasyaf. Itu satu Pak. Yang kedua adalah masalah Isra Mi'raj sama Buraq, itu jelas itu dikatakan bahwasanya Buraq itu ya talinya, ketannya itu dipegang oleh malaikat. Jadi ini saya hanya menanggapi bahwasanya malaikat tidak buta, tapi di situ riwayat dipegang oleh malaikat Jibril dari sebelah kanan gitu loh Pak. Ya, makasih. Ya. Berarti itu ya yang bisa kemudian nanti ada penafsirannya lagi kan. Nah, itu kerja-kerja filsafat ya. Kerja-kerja filsafat. Semua itu kerja-kerja filsafat untuk mencapai satu satu penyingkapan ya, satu kasyaf. Jadi mendapatkan wahyu adalah kerja filsafat, kerja mistis ya, kerja tasawuf, kerja sufi. Gitu. Kita mengerjakan ya seperti itu. Tapi tidak kemudian kita tidak memiliki misalnya paradigma, misalnya landasan ontologisnya apa? Ontologi kan bicara realita. Bicara wujud ya, tentang eksistensi. Eksistensi, kalau kita menempatkan eksistensi di mana? Ya, kita menempatkan titik tumpunya eksistensi di kita sendiri, ya. Kalau di kita sendiri kan itu menunjukkan kita ini sangat ya, kalau humanisme itu kan sangat egosentris, berarti manusia itu ya manusia. Ya, kalau eksistensinya di tangan manusia, berarti hewan itu gimana eksistensinya? Hewan itu kita gunakan, tanah ini kita gunakan, bumi, air kita gunakan, tanaman kita gunakan, kita manfaatkan, kita ambil manfaat dari itu. Jadi sementara yang dalam filsafat Islam itu menempatkan eksistensi pada Allah ya, eksistensi, titik tumpunya di Allah. Nah, Pak, izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Ya, mana tadi?
Siapa dulu nih? Pak, saya izin. Ya, Indria. Iya, begini Pak, tentang tadi ya ada pembahasan tentang Shesi Tijenar yang dihukum mati karena kontraproduktif ya Pak. Bagaimana misalnya saya mau mempelajari gitu tentang Shesi Tijenar ini. Nah, buku yang harus saya baca itu yang mana? Karena kan banyak ya Pak, maksudnya yang mengulas tentang kisah Shesi Tijenar ini gitu. Karena ada berbagai pendapat dari orang-orang juga. Ini ada yang bilang Shesi Tijenar yang salah dan ada yang bilang sebenarnya Shesi Tijenar yang tidak salah seperti yang Bapak bilang tadi. Karena pengikutnya aja gitu yang kurang memahami apa yang jadi maksudnya Shesi Tijenar ini ilmunya udah terlalu tinggi gitu. Katanya seperti itu Pak, sehingga dieksekusi oleh para wali songo. Apa benar seperti itu Pak? Banyak ya sumber-sumber rujukan bisa dicari ya. Sumber-sumber rujukan tentang Shesi Tijenar, tentang Shesi Tijenar ini tidak jauh dari Al-Halaj ya kisahnya. Bahkan ada yang berpendapat jangan-jangan Shesi Tijenar dan Al-Halaj ini sebetulnya orang yang sama. Sebenarnya orang yang sama. Jangan-jangan ada sampai ke situ. Nah, bisa dicari kalau referensinya. Ya. Saya Kalau menanggapi Pak sama yang ini ya, Ibu Indriati. Halo. Halo. Halo Pak. Boleh saya menanggapi untuk Ibu Indriati? Nanti. Oh ya boleh. Terima kasih. Tadi ya. Pak Iqbal dulu coba. Afwan Pak, sebelumnya saya izin bertanya tentang dari tadi kan kita filsafat ya, terus kemana gitu kan pemikirannya kan. Itu cara kerja filsafat itu sehingga mampu membentuk pemikiran atau merubah pemikiran seseorang itu. Yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana cara kerja filsafat itu sehingga mampu merubah pemikiran seseorang gitu. Oke. Kita coba lihat contoh ya. Kalau Nabi itu sudah tingkat kemampuan berpikirnya sudah sangat tinggi ya, di atas rata-rata. Para Nabi dan Rasul itu tingkat berpikirnya di atas rata-rata manusia. Jadi tidak satupun manusia yang mencapai tingkat berpikir kecuali para Nabi dan Rasul yang paling tinggi. Ya, itu. Nah, kalau jumlah Nabi dan Rasul kan Islam tidak mengatakan jumlahnya itu fix, misalnya sekian ya, tanpa bisa ada kemungkinan lebih. Ya. Itu terbukanya terbukanya konsep kenabian di Islam. Di bawah Nabi itu para sufi ya, mungkin menurut saya ya. Di bawah Nabi itu para sufi, para filosof, mungkin para sufi dan filosof itu sama ya kira-kira. Karena semuanya juga berfilsafat. Hanya caranya berfilsafat. Ya, orang berfilsafat itu adalah berpikir yang komprehensif, umum ya, menyeluruh. Ya. Kemudian dia juga membangun sistem ya, atau kerangkanya, kerangka ontologinya bagaimana. Ontologi itu kan bicara tentang eksistensi, metafisikanya bagaimana. Ya, ketika bicara metafisika itu kan apa yang ada di balik ya, di balik dari fisik ya, di balik dari fisik, di balik dari apa yang empiris ini yang kita lihat. Ya. Alam empiris ya, yang bisa kita indrai dengan indera fisik kita. Kita bisa melihat dengan indera batin kita. Ya, indera batin itu ada. Ketika kita tertidur, kita masuk alam mimpi, yang bergerak itu indera batin seluruhnya.
Sebagian kita tidur, indera batinnya bangun di tempat yang sama. Misalnya misalnya ada yang tidur di sini, misalnya ada yang tidur di ruang kelas, ya. Ketika dipanggil oleh gurunya, oleh dosennya untuk mengerjakan satu soal, dia langsung bangun biasa aja mengerjakan soal, bisa tahu dan tidak salah. Atau ditanya oleh gurunya apa tadi yang dibahas, tahu dia, karena indera batinnya masih ada dalam keadaan kesadaran yang penuh. Tapi indera fisiknya, indera lahirnya diistirahatkan di kelas. Dan itu bisa terjadi. Bapak izin bertanya. Mana dulu? Tadi Ali Jaziah dulu. Coba. Ibu Nurisa tuh dari tadi, Pak. Ya, saya silakan Bu Nurisa. Iya, Bu Nurisa. Oh ya, permisi Pak, bertanya sedikit aja. Tadi saya tertarik dengan Bapak bertanya tentang adakah yang pernah bertemu dengan malaikat gitu kan. Saya jadi ingat dengan surat Al-Baqarah itu Pak, tentang kisah Harut dan Marut yang mengajarkan manusia tentang kebaikan tapi disalahgunakan menjadi sihir itu loh Pak. Nah, berarti kan waktu zaman dulu itu manusia itu pernah diajari oleh malaikat gitu. Diajari dalam hal teknologi maupun bahkan budaya katanya ya. Nah, apakah ini karena manusia zaman dahulu itu kualitas spiritual dan intelijensianya itu jauh lebih baik dari zaman sekarang, atau bagaimana? Kenapa Allah menurunkan malaikat untuk mengajari langsung manusia-manusia zaman dulu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, itu masuknya dalam studi. Bu, ini IAT ya jurusannya ya? Iya, betul, Pak. Ya nanti itu semester berikutnya, mungkin semester agak lebih atas ya kalau mau mengetahui itu ya. Pertanyaannya Filsafat Islam bukan, Pak? Ya, tapi pertanyaan itu masuknya ke tafsir ya, karena tadi sudah bicara. Oh ya, ya maaf Pak. Tafsir, langsung ke tafsir falsafi ya. Ada tafsir. Jadi corak tafsir itu kan juga bermacam-macam ya. Ada salah satunya corak tafsir falsafi. Sebagian ulama, sebagian sarjana memang menafsirkan Al-Quran itu pokoknya namanya teks Al-Quran itu semuanya kontekstual atau semuanya tidak ada yang apa adanya, semuanya itu hanya metafora, kiasan-kiasan saja ya. Jadi ketika bicara ada burung itu kiasan, maka masuklah di situ kiasan-kiasan, termasuk yang mencoba mencari kaitannya para nabi dengan zaman es. Karena sebelum Nabi Ibrahim itu belum ada peradaban yang sama, belum ada peradaban yang peradaban kota lah ya, belum ada gitu loh. Belum ada kota sebelum Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Nuh itu nggak punya kota ya. Nabi Nuh kan masih ratusan tahun usianya. Dan ketika itu memang maksud dari 950 tahunnya Nabi Nuh itu, Nabi Nuh bukan 950 tahun yang kita alami. Jadi ketika itu karena menggunakan yang tadi ya, itu metafora, dan memang sebagian ulama malah sebagian besar malah kalau yang ini ya, kalau yang Nabi Nuh ini sebagian besar ulama yang saya tahu memang menyampaikan ada pada masa itu bukan 950 tahun sebagaimana kita ketahui maksud 950. Lain. Ketika itu orang usia 200 tahun itu masih muda. Maksudnya orang usia 200 tahun itu kayak gini nih. 200 itu. Baru 400 tahun itu kayak saya gini. 400 tahun.
Kira-kira begitulah pada masa itu. Berarti kiasan ya, Pak? Hah? Berarti kiasan metafora ya, Pak? Ya, itu kemungkinan metafora. Kalau Nabi Nuh saya nggak tahu ya. Ada ini pokoknya sebelum Nabi Ibrahim itu nggak kita nggak tahu. Kita nggak banyak tahu sebelum Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu banyak bekas-bekas arkeologis dari zamannya Nabi Ibrahim. Yang mana Namrud, kita tahu Namrud itu, ya. Kita tahu Firaun, walaupun kita selama ini banyak yang dicekoki Nabi Musa itu di zamannya Ramses II ya, ternyata setelahnya lagi. Itu kemudian ya pokoknya semakin lama semakin banyak bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan ada berbeda dengan teks, ada yang sama dengan teks atau serupa dengan teks. Nah, ketika zaman es, kita kan nggak tahu ya. Zaman es itu manusia sudah ada ya, zaman es. Jadi manusia itu sudah ada. Manusia menyaksikan terbentuknya benua-benua. Jadi waktu bumi ini hanya ada satu daratan dan satu lingkaran lautan itu. Itu manusia menyaksikan itu. Nabi Adam menyaksikan itu, Nabi Idris menyaksikan itu. Baru kemudian bumi terpecah, ya. Silakan. Ya. Bapak izin bertanya. Ya nanti dulu ini. Siapa nih Pak? Ya silakan. Ya, saya hanya menanggapi dari Ibu Indriati ya mengenai Syekh Siti Jenar itu bahwasanya beliau memang wujudnya itu ada manusia itu. Kadang ada satu teori yang mengatakan itu hanyalah kisah belaka. Nah, mengenai tadi kan bahwasanya beliau itu memang betul dalam hal menyampaikan ilmu tasawufnya. Adapun nanti para santrinya itu menanggapi ada dua model kalau yang saya ketahui itu adalah belum nyampe ke arah sana karena keilmuannya masih awam, dan kedua adalah ini dikatakan doktrin yang sangat berat ya, nanti halayak umum khawatirnya salah ambil, salah penafsiran akhirnya sebagian menyimpang gitu kan. Nah terus kedua tadi bagaimana apa sih saya hanya menanggapi bahwasanya yang dipakai Syekh Siti Jenar itu memang tidak semua bisa, itu ada namanya wahdatul wujud. Nah itu saja. Jadi kalau mau arah ke sana berarti keluar dari masih istilah, saya hanya menanggapi itu saja sih, banyak ada wahdatul wujud sama wahdatul wujuh gitu aja. Ya, makasih. Ya, makasih Pak. Ya baik. Itu masuknya di semester 2 ya kalau nggak salah, nanti kalau ada ya filsafat Islam. Di sini kita nggak belajar ilmu kalam atau teologi. Sebetulnya sangat disayangkan ya. Saya coba nanti. Kayaknya kita perlu ada ilmu kalam atau teologi ya, teologi Islam gitu. Jadi gimana sih teologi Islam? Jika kita bicara teologi Islam itu kita akan bicara konsep Tuhan ya, konsep Tuhan ya, bukan Tuhan. Jadi kita nggak belajar tentang Tuhannya, tentang Allah kita nggak belajar tentang Allah, kita belajar tentang konsep Allah. Ya. Karena kita sudah tahu ya, misalnya dimulai dari bagaimana membuktikan bahwa Allah itu individu atau satu yang kita tahu gitu. Jadi kan orang yang membayang-bayangkan gitu ya, yang menolak individualitas Allah tapi masih sholat itu mereka membayangkan kalau Allahnya itu individu itu seperti kalau misalnya saya tiba-tiba ada sendirian gitu. Membayangkannya gitu. Karena kalau ada individu yang menjadi Tuhan, ya maka itu. Jadi pola pikirnya seperti itu. Ketika Tuhannya energi, ketika menyembah Allah tapi Allah dimaknai energi.
Kenapa? Itu ada hukum kekekalan energi. Jadi baru masuk fisika itu masih di bawah. Ibaratnya mau kemana nih? Mau ke UIN Cirebon. Oh itu UIN Cirebon di Jalan Perjuangan. Belum sampai ke UIN Cirebon, misalnya baru sampai pertigaan perempatan Majasem sana misalnya. Terus ngotot ini UIN Cirebon, misalnya kayak gitulah. Ya kan nggak bisa. Itu kan bukan UIN Cirebon, UIN-nya sebelah sana lagi. Kayak gitu. Kan bagaimanapun itu masalah akan fatal kalau kita salah alamat gitu kan. Ibarat orang salah alamat. Ya, Ubaidillah. Ini Yate juga nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Pak dosen, dalam ilmu filsafat itu kira-kira kenapa Pak dosen mencontohkan apa namanya UIN Cirebon bukan ISIP seperti itu? Saya ingin. Itu kok nggak ini ya, kayaknya pertanyaannya nggak apa namanya? Bapak, mau saya mau tanya. Enggak, itu sengaja itu ya, nggak apa-apa. Kita coba ini ya, share ini ya. Kita Intermezzo. Biar nggak ngantuk. Sementara, Iya. soalnya ini juga masih kita coba lagi ya, yang pembuktian eksistensinya ini. Belum ya? Proses ya. Izin bertanya Pak dosen. Bentar, ini masih mau proses ya. tanya. Masuk nggak? Dan cara akli Belum, menjadi demikian penting. Kita Belum dengarkan Pak, dulu masih ya. loading. Kan ilustrasi Itu udah kan? untuk menunjukkan bahwa akal kita ini ketika bekerja dengan pembuktian secara rasional, maka keyakinannya tersebut mencapai derajat 100%. Persis seperti 100%-nya pengamatan indera secara lahiriah. Ini ada orang ngejar pencuri. 4 orang nih, pencuri lari. Di pencuri ini terkenal luar biasa sakti mandraguna. 4 orang belum tentu bisa menang melawan dia. Nah, 4 orang nekat ngejar pencuri, nah dia masuk ke sebuah rumah. Rumah ini sudah dikenal, itu cuma punya 2 ruangan di dalamnya, pintu masuk cuma ada 1. Ini semua dinding batu bata. Pencuri ini masuk ke dalam ruangan ini dan dia kemudian templok di sini. Ini ada pintu, pintu. 4 orang ini ketika mengejar masuk ke ruangan ini. Nah, ini penting nih sekarang. Yang jadi pertanyaan adalah 4 orang ini tidak melihat jejak sama sekali pencuri tersebut, apakah masuk ke ruangan A atau masuk ke ruangan B. Mereka mengetahui pencuri ini kekuatannya itu bisa mengalahkan 4 orang. Jumlah mereka cuma 4. Berarti nggak mungkin mereka masuk ke ruangan A, masuk ke ruangan B. Cari mati namanya. Jadi harus 4 ini langsung nyerbu ke ruangan A atau ruangan B. Kita sekarang dengan hukum akli. 4 orang ini harus masuk ke ruangan yang mana? A atau B? Belum. Nah, mulai dipakai hukum akli. Mau makan
Dulu lah, mama lapar kan? Apa loh? Mirip kayak ini ya Pak ya. Permainan ada di televisi itu ada mengecek lampu yang apa mati sama hidup itu loh. Nah, jadi mana nih? Nggak ada jejak masuk ruangan A atau ruangan B. Dengan hukum akli. Hukum akli dan pengamatan indera lahiriah. Kan modal cuma dua kita. Seperti para filosof. Gantian. Lihat menduga-duga Pak. Satu persatu. Lihat ininya Pak. Apa namanya? Panas. Kan manusia kan mengeluarkan hawa ini panas. Itu jejak. Ini nggak ada jejak sama sekali. Nggak ada bunyi sama sekali. Nggak ada suara sama sekali. Firasat, Pak. Firasat. Filosof nggak pakai firasat membuktikan keberadaan Allah. Intuisi. Cuma dua tadi, indra lahiriah dan akal. Akal indra. Firasat seorang mukmin ini ya udah pasti benar berarti. Nih, bisa nggak mereka memilih di sini? Bisa. Tadi 50%, sekarang bisa nggak mereka milih masuk A atau B? Dengan kaidah akli. Dengan kaidah akli. Oh, tapi tanpa tunjuk ya Pak? Dengan kaidah akli bisa nggak? Nggak bisa. Kita mana ada kaidah dalam akli tarjih bila murajjih mukhalun. Tarjih memilih sesuatu bila murajjih tanpa ada sesuatu yang jadi ukur pemilihannya muhalun mustahil. Jadi 4 orang ini dengan kaidah akli ketika tidak menemukan murajjihnya sesuatu yang bisa memberatkan pilihan mereka, maka mereka tidak bisa memilih apapun juga. Ada 2 gelas nih. Sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Gelasnya berisi air, persis gelasnya ukuran warna sama, volume air juga sama. Kita ngambil air yang mana? Kanan atau kiri? Kita haus ini. Terserah. Kanan. Yang mana kita? Karena kebiasaan. Yang kanan Pak, kanan. Kenapa kanan? Kenapa kanan? Pakai tangan kanan. Murajjih sebut J adalah saya memilih dengan memilih yang kanan karena mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah sebut murajjih. Karena posisi air tersebut dua-duanya di sebelah kanan kita. Yang paling dekat, Yang nggak bisa, Pak. Yang paling dekat. Mendekat sunnah itu. Oke, berarti murajjihnya kita memilih yang paling mudah, yaitu yang paling dekat dengan kita. Jadi kita hanya bisa memilih kalau ada murajjihnya. Nah sekarang dia posisinya di kanan juga. Tapi jaraknya dengan kita dua-duanya sama. Pilih yang mana? Yang paling isinya Pak. Sama tadi sih sudah sama isi. Warna gelas sama ukuran sama. Nggak ada Nggak beda. terlalu kedengeran. Ada bedanya. Milih, Pak. Hah? Nggak bisa milih, nggak ada bedanya. Ya sama aja bedanya. Kita udah kehausan, kita ngambil yang mana? Masa kita bertahan kemudian saya nggak minum deh karena nggak ada murajjih. Harus minum itu. Nah dua-duanya di kanan, jaraknya sama, ukuran gelas sama, isinya sama. Memilih yang mana saja, Pak? Yang penting yang bisa menghilangkan dahaga. Dua-duanya bisa menghilangkan dahaga. Yang dekat dengan tangan yang mudah ya. Yang kanan lagi Pak, yang paling kanan yang paling dipilih.
Itu. Ya, berarti harus ada murajih ya. Ya, kalau tidak ada murajih, maka tidak akan bisa memilih. Oke, 4 orang ini harus membuat mereka nggak bisa milih. Maka diambillah murajih yang tidak mengikuti kaidah akli. Tapi nanti setelah terjadi baru mengikuti kaidah akli. Oke, apa? Tosan uang logam. Oke, kita lempar uang logam ini. Kalau gambar masuk ke A, kalau angka masuk ke B. Lempar, kemudian ternyata yang keluar adalah gambar. Nah, sekarang keluar gambar disebut murajih, sudah ditetapkan dari gambar kita masuk ke ruangan A. Pertanyaannya, 4 orang ini ketika akan masuk ke ruangan A secara bersamaan, deg-degan tidak? Deg-degan, Pak. Ya, pasti deg-degan. Mengapa? Murajihnya nggak kuat, Pak. Kenapa deg-degan masuk ke ruangan? Karena ada sesuatu yang tidak diketahui atau belum diketahui, Pak, dari sana. Enggak, murajihnya sudah pasti tadi, disepakati. Gambar itu masuk ke ruangan A. Sekarang apa deg-degan masuk ke ruangan A tadi? Spekulasi. Ini masih ada spekulasi. 50-50. 50-50. 50-50 pencuri ada di ruangan A atau ruangan B. Jadi 50% keyakinan pencuri ada di ruangan A. Ini mah sudah deg-degan luar biasa, keringat dingin sudah keluar. Pencuri sakti mandraguna. 4 orang belum tentu menang. Begitu mereka masuk ke ruangan ternyata mereka tidak melihat ada pencuri di situ. Berapa? Oke. Kedengeran? Ya. Stop ya. Nah, kira-kira tahu dari mana kalau itu di ruangan B pencurinya? Asumsi. Ya karena sudah tahu bahwa di ruangan A tidak ada. Bagaimana mengetahuinya ada dengan akal, ya. Jadi kita melihat Allah itu ya dengan akal. Ini yang membuat salah satu yang mengantarkan ya pada argumentasi berikutnya bahwa Allah itu individual. Kalau Allah bukan individual, kita masuk jalan swasembada sini, Cirebon, masuk saja ke rumah siapa atau masuk ke SMA 5 bilang mau ke ISIF bisa, kan nggak bisa, kan gitu. Mau ke rumah saya, ya, terus sembarang masuk rumah orang di ruas jalan yang sama, kira-kira berdapat nggak? Kan gitu. Jadi orang kalau menolak Allah itu individual, ternyata ketika dia beribadah berarti salah alamat, gitu loh. Salah alamat. Tapi menerima konsep yang sama. Menerima konsep yang sama dengan pemahaman yang berbeda konsepsinya. Sehingga Allah tetap Allahu Akbar. Tapi ketika mengucap Allahu Akbar, Allah juga dirinya juga gitu. Jadi wahdatul wujudnya bukan wahdatul wujud sebagaimana ya. Ini macam-macam ragam ya dalam pemahaman. Apa itu wahdatul wujud? Karena wahdatul wujud dalam teori penciptaan ya, itu bukan wahdatul wujud yang bisa digunakan ketika kita ibadah. Kan ibadah kan kita memberikan kita beribadah itu mengabdi ya,
menyerahkan ya atau berdoa pada yang cahayanya paling kuat, pada wujud yang wujudnya paling kuat, wujud yang benar-benar wujud itu, wujud yang menjadi sumber dari segala wujud, wujud yang wajib, sebab utama. Nah, proses penciptaan itu nanti, proses penciptaan dibahas dalam filsafat Islam ya, terutama ketika kita bicara dalam teologi Sunni, ya, teologi Ahlussunnah, teologi kalau yang saya tahu kalau di Asia Tenggara ini Ahlussunnah ya, Sunni yang di Asia Tenggara yang sangat dekat adalah melihat dari teologinya Al-Ghazali ya. Dasar teologinya Al-Ghazali. Kebanyakan orang Asia Tenggara lebih ke Al-Ghazali, ke Imam Ghazali. Tapi kemudian harus diingat kita harus bisa juga terbuka menerima ada pandangan-pandangan teologis yang berbeda. Ya, misalnya dari Mullah Sadra, misalnya dari Suhrawardi atau dari Ibn Rushd ya. Itu juga pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, wahdatul wujud itu berkenaan dengan proses penciptaan itu tidak berlaku ketika kita, maksudnya gimana ya, kalau kita sholat kan kita nggak sholat itu kan kita individu ya kepada Allah ya, tidak sebagaimana proses penciptaan. Kalau sebagaimana proses penciptaan itu seperti bisa nggak jalan mundur tubuh kita, pertumbuhan bisa nggak mundur ke belakang, tumbuhnya bisa mundur nggak dari usia kan nggak bisa ya mundur, saya mau tambah muda gitu, saya sekarang kalau hijriah 40 menjelang 40, saya mau 20 lagi ya gitu kan, bisa nggak mau 20 lagi, mau ke 20 tahun nggak bisa ya, mau ke usia 10 gitu nggak bisa ya, kan gitu ya, seperti itu. Kalau kembali lagi ya bukan seperti itu kan, sholatnya kita kan nggak kayak gitu. Sholat itu bukan kita tumbuh kembang kita mundur ke belakang, tapi sholat itu ya sholat udah. Itu ada satu yang terpisah gitu ya antara wahdatul wujud dalam teori penciptaan, gradasi wujud nanti masuk ke situ ada lagi ya, dengan apa yang kita laksanakan ketika kita ibadah. Nah, itu ini harus terpisah, jangan sampai kemudian kita beribadah tapi konteksnya kok konteks yang bicara ya wahdatul wujud, yang itu masuknya penciptaan. Proses penciptaan memang bertahap. Ada tahapan-tahapan penciptaan. Itu tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, dalam hadis. Kira-kira penciptaan itu dijelaskan secara sedikit saja, secara metafora maupun menjelaskannya secara garis besarnya. Nah, nanti kalau teori penciptaan itu ada video-video dari Agus Mustafa ya, Dr. Agus Mustafa tentang teori penciptaan. Gimana sih penciptaan? Dan ini kita akan saya kira jangan di semester ini ya kalau bicara teori penciptaan ya, karena ini masuknya filsafat umum. Teori penciptaan itu di filsafat Islam. Nah, kalau di teologi sebetulnya lebih cocok ya untuk bicara lebih banyak lagi tentang Tuhan ya, tentang Allah gitu. Itu terus jam 10 kita sudahi ya Pak Kasnadi ya. Mohon absensinya di dalam bentuk daftar realis ya. Baik Pak dosen. Pak, ingin bertanya. Ya. Ada yang sedikit ganjal nih. Mohon izin, Mas, sudah selesai untuk kuliahan, makan waktunya udah kelewat, jadi mohon izin pertemuan
depannya saja ya. Izin. Oke, baik Pak. Pak Iya, nggak dosen apa-apa. boleh minta emailnya Pak. Ya, nanti saya sampaikan ya lewat Pak Kasnadi ya. Atau mau Insya Allah. hubungi saya langsung juga boleh ya. Ada nomornya kan. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Kasnadi, Pak. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.